Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Anggraini dengan NIM 210310127. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Trichinella spiralis dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggraini SPD MPD. Sebelumnya kita tahu bahwa Trichinella spiralis itu atau disebut dengan cacing otot adalah nematoda parasitik yang menyerang pada babi, rodensia, dan manusia. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut trichinosis. Nah, untuk klasifikasinya, kingdom yang pertama itu Animalia, yang kedua ada filum Nematoda, yang ketiga kelas Enoplea, yang keempat ordo Trichocephalida, yang kelima famili Trichinellidae, genus Trichinella, dan spesies Trichinella spiralis. Selanjutnya yaitu morfologi dan siklus hidup. Yang pertama, cacing dewasa sangat halus menyerupai rambut. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua, cacing jantan dewasa ini berukuran 1,4 sampai 1,6 mm dikali 0,06 mm. Selanjutnya, cacing betina berukuran lebih panjang. Dapat selain menginfeksi manusia, cacing ini juga bisa mencapai 4 mm. Selanjutnya, dia ini melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Selanjutnya, pada ujung posterior cacing jantan terdapat 2 buah papil. Lalu seekor cacing betina itu mengeluarkan larva sampai 1.500 buah. Di mana panjang larva yang baru dikeluarkan kurang lebih 80 sampai 120 mikron pada bagian anterior runcing dan ujungnya menyerupai tombak. Selanjutnya siklus hidup. Dapat kita lihat pada gambar, di mana pada nomor yang pertama itu pada saat manusia terinfeksi karena memakan daging mentah atau setengah matang dari hewan yang terinfeksi, terutama pada babi, hutan, dan beruang. Lalu yang kedua, larva itu masuk ke usus kecil, menembus mukosa, dan menjadi dewasa dalam waktu 6-8 hari. Yang ketiga, cacing betina dewasa melepaskan larva yang bisa bertahan hidup sampai 6 minggu. Lalu yang keempat, larva yang baru lahir itu bermigrasi melalui aliran darah dan jaringan tubuh. Tetapi pada akhirnya hanya bertahan di sel otot rangka lurik. Larva mengkista sepenuhnya dalam 1-2 bulan dan tetap hidup. Hingga beberapa tahun sebagai parasit intraseluler, dan yang terakhir itu larva yang mati akhirnya diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya, patologi dan klinis dari cacing otot atau disebut Trichinella spiralis. Pada saat cacing dewasa mengadakan invasi ke mukosa usus, akan timbul gejala usus seperti sakit, perut, diare, mual, dan muntah. Ini berlangsung selama 1-2 hari setelah injeksi. Larva yang tersebar di otot kira-kira 7-28 hari sesudah infeksi. Pada saat ini timbul gejala nyeri otot, mialgia, dan radang otot miositis yang disertai demam, eosinofilia, dan hiperosinofilia. Gejala yang disebabkan oleh stadium larva tergantung pada alat yang dihinggapi. Misalnya dapat menyebabkan sembab sekitar mata, sakit pada persendian, gejala pernapasan, dan kelemahan umum. Dapat juga menyebabkan gejala akibat kelainan jantung dan susunan saraf pusat bila larva Trichinella spiralis ini tersebar pada alat tersebut. Nah, bila masa akut dan telah berlalu, biasanya penderita sembuh secara perlahan bersamaan dengan dibentuknya kista dalam otot. Selanjutnya, epidemiologi penyakit. Cacing ini tersebar di seluruh dunia,
kosmopolit, kecuali pada Kepulauan Pasifik dan Australia, di mana frekuensi trikinosis pada manusia itu dapat diidentifikasi melalui temuan larva dalam kista pada mayat atau tes intrakutan. Frekuensi ini banyak ditemukan di negara yang penduduknya gemar makan daging babi, di mana pada daerah tropis dan subtropis frekuensi trikinosis ini sangat sedikit. Infeksi pada manusia tergantung pada hilang atau tidak hilangnya penyakit ini dari babi. Larva dapat dimatikan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Larva tidak mati pada daging yang diasap dan diasinkan. Nah, sekianlah materi atau yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.